Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azahra, nomor induk mahasiswa 2117106546. Saya akan menjelaskan proses pembuatan sistem operasi. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan, dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Ini memiliki beberapa peran penting dalam komputer, termasuk yang pertama, manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, keamanan, manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, manajemen perangkat keras. Ada berbagai jenis sistem operasi, termasuk sistem operasi desktop seperti Windows, Mac OS, dan Linux, seperti sistem operasi perangkat seluler seperti Android dan iOS. Sistem operasi sangat penting dalam menjalankan komputer dan perangkat elektronik modern, karena mereka menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak dan melakukan tugas sehari-hari. Proses pembuatan sistem operasi. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Sistem ini terbuat dari ratusan ribu baris kode. Biasanya sistem operasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman C#, C, dan C++, dan bahasa pemrograman rakitan atau assembly. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengendalikan perangkat keras komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Pembuatan sistem operasi adalah tugas yang kompleks, yang melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian, yang kelima debugging, yang keenam optimasi, yang ketujuh dokumentasi, yang kedelapan peluncuran, dan yang kesembilan dukungan dan pemeliharaan. Langkah-langkah membuat sistem operasi. Pertama-tama, pelajari tentang pemrograman. Bahasa rakitan sangat penting, sangat disarankan kita mempelajari bahasa tingkat tinggi pelengkap lainnya, misalnya seperti bahasa C. Lalu tentukan media apa yang ingin kita gunakan untuk membuat sistem operasi tersebut. Media ini bisa berupa kandar CD, kandar DVD, kandar kilat, kandar keras, disket, atau PC lain. Dan yang ketiga, tentukan gagasan inti dari sebuah sistem operasi. Misalnya di Windows, gagasan intinya adalah GUI yang mudah digunakan dan banyaknya keamanan. Yang keempat, tentukan platform prosesor apa yang akan didukung oleh sistem operasi kita. IA32, ARM, dan x8664 adalah platform paling umum untuk komputer pribadi, jadi semuanya merupakan pilihan terbaik. Yang kelima, tentukan apakah kita lebih suka melakukan semuanya sendiri dari awal atau adakah kernel yang sudah tersedia yang ingin kita jadikan landasan. Misalnya, Linux dari awal adalah proyek bagi orang-orang yang ingin membangun distro Linux mereka sendiri. Yang keenam, tentukan apakah kita akan menggunakan bootloader sendiri atau yang sudah dibuat sebelumnya, seperti GNU bootloader atau GRUB. Pengkodean bootloader sendiri akan memerlukan pengetahuan yang luas tentang perangkat keras dan BIOS. Akibatnya, langkah ini mungkin akan menghambat jadwal pemrograman kernel yang sebenarnya. Yang ketujuh, tentukan bahasa pemrograman apa yang akan digunakan. Membuat sistem operasi dengan bahasa seperti Pascal atau Basic memang sah-sah saja, tetapi sebaiknya kita menggunakan bahasa C atau rakitan assembly. Rakitan sangat diperlukan karena beberapa bagian penting dari sebuah sistem operasi memerlukannya. Di sisi lain, bahasa C++ mengandung kata kunci yang membutuhkan sistem operasi lengkap lainnya agar berjalan. Untuk mengompilasi sebuah sistem operasi dari kode C atau C++, tentu saja kita akan menggunakan satu compiler atau yang lain. Oleh karena itu, sebaiknya bacalah panduan atau manual atau dokumentasi pengguna untuk compiler C atau C++ pilihan kita. Apakah disertakan dalam perangkat lunak atau tersedia di situs web distributor? Kita perlu mengetahui banyak hal rumit tentang compiler dan untuk pengembangan C++. Kita harus tahu tentang skema mangling compiler dan ABI-nya. Dan diharapkan memahami berbagai format yang dieksekusi.
dan juga memahami bahwa format eksklusif Windows, .ie atau .exe telah dilindungi oleh hak cipta. Yang kedelapan, tentukan antarmuka pemrograman aplikasi. Salah satu antarmuka pemrograman aplikasi yang bagus untuk dipilih adalah POSIX karena terdokumentasi dengan baik. Semua sistem Unix memiliki setidaknya sebagian dukungan untuk POSIX, jadi menghubungkan program Unix ke sistem operasi kita akan menjadi hal yang mudah. Yang kesembilan, tentukan desain. Ada yang namanya kernel monolitik dan kernel mikro. Kernel monolitik menerapkan semua layanan dalam kernel, sementara kernel mikro memiliki kernel kecil yang dipadukan dengan layanan penerapan daemon pengguna. Secara umum, kernel monolitik lebih cepat, tetapi mikrokernel memiliki isolasi kesalahan dan keandalan yang lebih baik. Yang ke-10, pertimbangkan untuk mengembangkan dan bekerja dalam sebuah tim. Dengan begitu, dibutuhkan sedikit waktu untuk memecahkan lebih banyak masalah yang mungkin akan mempercepat pembuatan sistem operasi yang lebih baik. Yang ke-11, jangan hapus kandar keras kita sepenuhnya. Ingat, pengaruh kandar akan menghapus semua data di dalamnya tanpa bisa dikembalikan lagi. Gunakan grub atau manajer bat lainnya untuk membuat sistem kita memiliki bat ganda dengan sistem operasi lain sampai sistem operasi Anda berfungsi penuh. Yang ke-12, mulailah dari hal kecil. Mulailah dari hal-hal kecil seperti menampilkan teks dan lakukan jeda sebelum beralih pada hal-hal seperti manajemen memori dan pekerjaan majemuk. Pastikan juga kita membuat versi 32 bit dan 64 bit. Yang ke-13, simpan cadangan dari kode sumber terakhir yang bekerja. Langkah ini berguna sebagai perlindungan jika ada sesuatu yang tidak beres dengan versi sistem operasi atau pengembangan saat ini. Jika komputer kita mogok dan tidak bisa ada baiknya kita memiliki salinan kedua untuk dikerjakan sehingga kita bisa mengatasi masalah. Yang ke-14, pertimbangkan untuk menguji sistem operasi baru dengan mesin virtual. Daripada melakukan bat ulang pada komputer kita setiap kali melakukan perubahan atau setelah mengirim berkas dari komputer pengembangan ke mesin pengujian, kita dapat menggunakan aplikasi mesin virtual untuk menjalankan sistem operasi kita sementara. Sistem operasi kita saat ini tetap berjalan. Aplikasi VM yang ada yang ada saat ini misalnya VMware yang juga memiliki produk server yang tersedia secara gratis. Alternatif sumber terbuka, Bosch, Microsoft Virtual PC, atau tidak kompatibel dengan Linux, dan Oracle VirtualBox. Yang ke-15, luncurkan versi rilis kandidat atau beta. Langkah ini akan memungkinkan pengguna untuk memberitahukan tentang masalah potensial yang ada pada sistem operasi kita. Yang ke-16, sistem operasi juga harus ramah pengguna. Pastikan menambahkan fitur yang ramah pengguna. Jadikan hal ini bagian integral dari desain kita. Tips. Yang pertama, periksa potensi adanya kebuntuan dan bug lain. Bug, kebuntuan, dan masalah lain akan memengaruhi proyek pembuatan sistem operasi kita. Yang kedua, pastikan menerapkan fitur keamanan sebagai prioritas utama jika ingin sistem berjalan dengan baik. Peringatan. Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan sistem operasi penuh dalam waktu 2 minggu. Mulailah dengan sistem operasi yang dapat melakukan bat, lalu beralihlah pada hal-hal yang lebih keren. Yang kedua, menulis sistem operasi kita pada kandar keras dengan ceroboh bisa merusaknya sepenuhnya, jadi berhati-hati. Yang ketiga, jika kita melakukan sesuatu yang tidak disarankan seperti menulis beta acak pada porta input atau output acak, kita akan merusak sistem operasi dan atau teorinya dapat menghanguskan perangkat keras. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.